Swastiastu. Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguna Channel dimanapun berada, kali ini saya kembali hadir untuk berbagi mengenai satu tematik yang menarik, yaitu Darmaning Kewisesan. Para pemirsa yang budiman, beberapa waktu lalu ketika kita berbincang dengan Pak Wayan Wester, disebutkan bahwa banyak teks di Bali kalau secara umum dapat diklasifikasi menjadi dua. Yang pertama berkaitan dengan Darmaning Kauripan. Jadi tata cara bagaimana kita semestinya hidup dengan baik. Tapi di kategori yang lain disebutkan bahwa di samping Darmaning Kauripan, kita juga diajari mengenai Darmaning Kepatian. Tata cara baik menghadapi kematian. Namun, apakah dua kategori itu saja? Saya kira tidak. Di antara itu ada yang disebut dengan Darmaning Kewisesan. Hari ini kita akan membahas pengetahuan itu di antara Darmaning Kepatian dan Darmaning Keuripan. Telah hadir di tengah-tengah kita seorang narasumber, Ida Bagus Made Baskara dari Geria Gunung Kawi, Manuabo di Tampak Sirik, dan juga hadir seorang dosen Anak Agung Putra Arsana. Kita akan mencoba berbincang mengenai tematik tadi. Haji Baskara, bisa dijelaskan kepada pemirsa kita semua tiga kategori ini: Darmaning Kauripan, Darmaning Kepatian, dan Darmaning Kewisesan. Guru Sakti. Jadi kalau kita pahami arti kata dharma itu, jadi dharma itu bukan serta-merta hanya berarti kebenaran saja. Tetapi kata dharma di Bali khususnya maknanya meluas. Jadi kalau kita bicara tentang Darmaning Kahuripan, Darmaning Kepatian, termasuk Darmaning Kawisesan, jadi kata dharma ini berarti pengetahuan. Banyak teks di Bali yang diwariskan. Dia mencatat, teks-teks itu mencatat, merekam berbagai pengetahuan-pengetahuan leluhur kita. Ya. Pada teks yang masuk ke kategori Dharma Kahuripan, teks itu berbicara tentang pengetahuan yang mendukung aktivitas-aktivitas kemanusiaan. Jadi pengetahuan yang berkaitan dengan aktivitas kemanusiaan. Ya. Nanti pada teks Darmaning Kahuripan itu akan banyak berkembang dharma-dharma yang lain. Misalnya ada dharma pemacul atau Darmaning pemacul, bagaimana pengetahuan seseorang yang ingin bertani. Nah, ada dharma penggambuhan misalnya. Teks dharma penggambuhan bagaimana pengetahuan tentang tata cara melakukan seni, khususnya seni gambung. Ada dharma pewayangan juga. Ya, segala hal yang berhubungan dengan teks-teks seni pertunjukan wayang. Dan banyak dharma-dharma yang lain. Selanjutnya tentang dharma kepatian. Teks Dharma Shunya, dharma kelepasan itu menjelaskan secara detail pengetahuan bagaimana manusia cepat atau manusia memiliki pengetahuan agar mampu melepas badan kasar sehingga nanti bisa menyatu dengan sang sumber. Jadi ini pengetahuannya. Nanti ada pengetahuan dharma kelepasan, dharma shunya, dan dharma-dharma yang berhubungan dengan dharma kepatian.
Ya. Nah, di antara dharma kahuripan dan dharma kepatihan, ini ada salah satu titik tengahnya. Ya. Di antaranya itu ada yang disebut dharmaning kawisesan. Darmaning kewisesan. Karena- Ini tema kita Iya. hari ini. Karena mereka dharmaning kawisesan ini tidak berbicara tentang kehidupan sehari-hari saja, Hmm. juga tidak berbicara tentang kematian. Hmm. Mereka berada di tengah-tengah. Hmm. Nah, dharmaning kawisesan ini berkaitan dengan metode-metode niskala metafisik Nah, yang digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan kekuatan-kekuatan supranatural. tidak Kawisesan. hanya fisik aja. Bukan hanya fisik, bukan hanya tentang dharma kahuripan yang berisi tentang skill-skill fisik, Ya. tapi di sini lebih kepada kemampuan-kemampuan metafisik. Hmm. Nah, di Bali kawisesan itu dapat dikategorikan menjadi dua. Ya. Kawisesan pengiwa dan kawisesan penengan. Ya. Kawisesan pengiwa dan penengan ini sekali lagi bukan kategori ilmu baik dan ilmu buruk. Nah, ini Bukan. yang perlu ditegaskan. Ini harus dipahami juga. Jadi di antara dharma kauripan dan dharma kepatihan, dharma kewisesaan, belajar tentang soal kiwa dan tengan. Patut. Tetapi kedua-duanya tidak boleh ditafsirkan sebagai pengetahuan buruk. Ya, Ya, negatif. Bukan. Negatif. Terus. Iya, Ya. patut. Nah, jadi kawisesan pengiwa dan penengan ini berbeda. Hmm. Sekali lagi bukan diartikan yang pengiwa itu kiri artinya jahat. Jahat. Bukan. Ya, ya, ya. Nanti pada teks-teks yang bergenre pengiwa, yang beraliran pengiwa, itu akan jelas bahwa yang disebut dengan dharmaning pengiwa, Hmm. dharmaning kawisesan pengiwa, yang berbeda di sana dengan dharmaning penengan adalah dasar pengolahan sastranya. Dasar pengelolaan sastra. Ya, pengelolaan sastra. Hmm. Nanti akan berbeda. Sederhananya begini, kalau orang yang belajar dharmaning pengiwa, mereka lebih berfokus pada pengolahan unsur api yang ada di tubuh. Hmm. Nah, makanya nanti dharmaning pengiwa ini akan menurunkan ilmu, akan menurunkan kawisesan yang namanya aji pengleakan. Hmm. Aji pengleakan adalah ilmu yang memang secara spesifik belajar untuk mengolah unsur api yang ada di tubuh. Unsur api yang ada. Ya, sekali lagi jangan katakan bahwa ilmu pengleakan ini adalah ilmu negatif, ilmu jahat. Bukan. Ranah ini bukan pada ilmu baik dan ilmu buruk. Iya, iya. Nah, terus yang satunya lagi dharmaning penengan, kalau kita mengulas dasar sastranya, Hmm. itu justru yang lebih banyak diolah di sana adalah unsur air. Hmm. Jadi api dengan Air, iya. Jadi pengiwa dan penengan ini, kalau kita bicara dari unsur yang diolah, unsur niskala, metafisik yang diolah dalam tubuh, dibagi dua ini. Orang yang belajar pengiwa, dia lebih dominan mengolah-olah unsur api yang ada dalam tubuh. Orang yang belajar penengan, dia lebih dominan mengolah unsur air dalam tubuh. Nah, kita lanjut ke dharmaning pengiwa, kawisesan pengiwa. Jadi kawisesan pengiwa itu memiliki cabang yang banyak sekali. Ada yang berurusan dengan kemampuan untuk mengguna-gunai. Nanti akan ada ilmu piolas, pengasih dan sebagainya. Nanti ada juga dharmaning pengiwa yang diterapkan dengan praktek-praktek misalnya penerangan atau bahkan usada. Iya. Jadi ada nih kan. Nah, selanjutnya dharmaning pengiwa juga ada cabang. Inilah yang kerap kali menjadi stigma negatif, yaitu aji pengleakan. Nah, Jadi pertama Tuh Haji, iya, saya ingin mempertegas iya, saja iya, bahwa klasifikasi itu hanya pada bentuk pengolahan Pengolahan. aksara. pengolahan aksara. Jadi bukan pada negatif atau positifnya, Betul. baik atau buruknya Ya, ya. betul Baik. sekali. Ya. Jadi kalau kita pahami bahwa ilmu itu, pengetahuan itu ya ibaratnya pisau. Iya. Jadi yang namanya pisau ketika dia dipegang oleh orang jahat,
dia akan menjadi jahat. Dia akan bisa melukai orang. Tetapi ketika pisau itu dipegang oleh orang yang memiliki skill untuk metewasan, menjahitan, maka dia akan bermanfaat baik. Sama seperti kawisesan pengiwo termasuk aji penglihakan ini. Kalau kita bicara teks aslinya, ilmu penglihakan itu memang sangat dahsyat sekali dan rentan disalahgunakan begitu. Jadi ilmunya dasarnya baik. Cuman karakter orang digunakan untuk kepentingan baik atau buruk. Iya. Nah, jadi aji penglihakan adalah salah satu darmaning kawisesan, bagian dari darmaning pengiwo yang sekarang menjadi stigma yang kerap kali bagi orang-orang yang dianggap sudah tua. Nah, jadi dilabelkan ketika orang itu sudah tua, rupanya buruk, kemudian dituduh apalagi bisa nginang. melihat, apalagi nginang dan sebagainya. Tetapi kalau kita mau bicara teks aslinya, ketika kita lihat teks Dharma Pengiwo, nah nanti turunannya ada aji penglihakan. Nanti disebutkan bahwa syarat-syarat orang yang bisa melihat itu sangat banyak sekali. Jadi tidak segampang itu orang bisa melihat. Oh, enggak seperti pengetahuan Orang umum. Asal main tuduh saja. Ya. Tidak. Nah, salah satu teks yang sangat detail mengulas, Ya. menjelaskan tentang tata cara orang belajar ngiwe atau aji penglihakan adalah lontar, kelung toyo, kelung geni, dan lontar darmaning pengiwo. Di sana dijelaskan, yan sira arep weruh angliak, Ya. jika siapapun berkehendak ingin menguasai aji penglihatan, weruh hakena rumun dasa bayu. Jadi dia harus memahami dasa bayu. Yang disebut dasa bayu itu adalah 10 aksara suci yang ada di dalam tubuh. Yang kedua, weruh hakena sastra sange. Ketahuilah sastra sange, 9 aksara, kumpulan-kumpulan aksara suci yang memang penting pada saat pengolahan pengiwo itu. Yang ketiga, weruh hakena sastra pralina. Ketahuilah pengetahuan tentang pralina. Ini yang akan kita bahas kaitannya dengan unsur air dan unsur api tadi. Baik. Nah, pada sastra pralina dijelaskan bahwa siapapun yang ingin belajar pengiwo, dia harus mampu memperlina unsur air dalam tubuhnya. Memperlina unsur air. Supaya unsur agni itu menjadi maksimal, dominan. Ya. Nah, itu tadi. Sebaliknya, ketika dia ingin belajar penengan, dia harus mampu memperlina unsur api yang ada tubuhnya, sehingga unsur air dominan. Jadi kalau kita bicara teks itu, kalau kita bicara dari unsur, itu tadi, bahwa orang belajar pengiwo, dia akan mengolah unsur api lebih dominan dengan menetralkan unsur air yang ada di tubuhnya. Begitu juga sebaliknya, ketika dia ingin belajar penengan, dia harus mampu memformulakan aksara agar unsur api ini diperlina. Yang dominan adalah unsur air. Panca tirta di sana. Begitu. Kalau di pengiwo unsur api panca geni di sana. Jadi hanya bermain pada pengolahan unsur ini. Tidak ada upaya-upaya yang bersifat jahat sebenarnya. Semuanya itu adalah praktek-praktek pengolahan batin. Dan ini pengetahuan mulia. Dan ini mulia sekali. Iya, karena apa? Mengoptimalisasi, menghidupkan aksara yang ada pada diri. Pada tubuh sebenarnya. Para pemirsa, kita sudah mengetahui bahwa ada 2 hal penting ketika kita belajar tentang kewisesaan. Pilihannya adalah meminimalisasi aspek api dan mengoptimalisasi aspek air, atau sebaliknya, meminimalisasi aspek air dan mengoptimalisasi aspek api. Ini hal yang dapat kita petik dari perbincangan pertama. Pak Agung, barangkali Agung ada hal yang mau didiskusikan lagi. Tuh Haji, mohon diberikan penjelasan apakah di dalam kebertahanan ataupun pengetahuan swadarmaning kepatian, keuripan, raris, kewisesan, saniwenten di tengah-tengah itu keberadaannya, apakah boleh dikatakan jika ada semacam keinginan, ada swadharma
boleh dikatakan sebagai semacam pilihan Tuh Haji. Apakah untuk ke Kiwo, apakah ke Tengen dalam konteks Swadharma kewisesan itu? Nah, ataukah mungkin jika ingin memang sungguh-sungguh mengetahui, memahami dan Swadharma dalam konteks kewisesan itu harus ada di antara keduanya itu. Ya, apakah Penengen, apakah Pengiwo Tuh Haji? Iya. Kurang lebih demikian, mudah-mudahan bisa dipahami maksud saya Tuh Haji. Iya. Iya. Suksemu. Ya. Nggih, semua Pak Agung. Nah, niki pertanyaan yang sungguh luar biasa sekali. Nah, memang ketika kita memahami Pengiwo atau Penengen dengan sudut pandang yang membedakan, jadi tentunya akan jelas sekali bahwa nanti akan ada pilihan. Apakah kita mau ngelarang Penengen, Dengan mempraktekkan ajaran Penengen saja, ataukah ngelarang Pengiwo, mempraktekkan ajaran Pengiwo saja, ataukah dua-duanya kita pelajari. Nah, jadi analoginya seperti ini. Jika kita ibaratkan seperti pesawat terbang, sayap kiri diwakili oleh Pengiwo, sayap kanan diwakili oleh Penengen. Tentunya agar pesawat terbang itu berjalan seimbang, Iya. sayap itu harus berada pada posisi dua-duanya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, walaupun memang pada teks-teksnya, pada sumber-sumber aslinya, ini ada yang menyebutkan bahwa jika ingin memahami kediatmikan, gitu. Nah, yang disebut kediatmikan ini lebih tinggi daripada kawisesan. Nah, itulah. Karena kediatmikan ini sudah mengarah kepada Darmaning Kepatihan. Di ranah Ketarik oleh pengaruh atas, Ya. Darmaning Kepatihan. ya sudah mulai lebih tinggi lagi. Nah, pada Darmaning atau Kediatmikan, Ya. wenang weruh ring tatuaning Kiwa Tengen. Wajib tahu kedua-duanya, dia wajib paham. Ya, walaupun memang pada praktiknya nih gitu Haji, Iya. orang yang belajar Pengiwo nike itu kemampuannya dianggap lebih hebat. Mungkin karena iming-iming dari ajaran Pengiwo nike memang kesidian di sana. Ya, banyak kesidian Pengiwo yang mungkin sangat diinginkan oleh orang yang praktik. Jadi difokuskan ke sana gitu. Jadi cabang Pengiwo nike memang ciri khasnya itu seperti ajaran tantris. Iya. Tantris Hasil nyata. ya, hasil nyata, Cepat. jalan tol kan begitu. Nggih, jadi di sana kesidian nike terlihat jelas sekali. Apalagi praktek-praktek Pengiwo nike cenderung ekstrim. Misalnya ketika dia melakukan ritual pengerehan, dia kesetre kan begitu. Ya. Jadi adrenalinnya ekspresif Ekspresif sekali, sekali, ya. adrenalinnya terpicu. Jadi itu menjadi sebuah sebuah pencapaian yang sangat luar biasa sekali dibandingkan misalnya dia praktek Penengen. Nah, kalau Penengen itu kan lebih cenderung digunakan pada praktek-praktek usade biasanya. Nah, Bisa dilakukan di rumah. bisa dilakukan di rumah, Tidak harus ke kuburan. tidak harus ke kuburan juga. Begitu. Walaupun memang ada praktek Penengen yang juga lunasijonya ke kuburan. Nah, kalau di Pengiwo ini itu lebih ekspresif sekali yang Tuan Haji bilang, dan cenderung memang lebih memberikan motivasi kesidian yang luar biasa. Ya. Itu makanya ini lebih Diminati. cenderung diminati, walaupun tentu resikonya lebih besar. Gitu. Nika, Gung. Jadi prinsipnya saya kira begini, idealnya kedua pengetahuan itu harus diketahui dan dikuasai Ya, secara seimbang. secara seimbang. Ibarat pesawat terbang, dua sayap ini harus diseimbangkan. Tapi dalam kenyataannya orang lebih banyak menyukai yang kiri itu karena efeknya instan, Betul. lebih bersifat ekspresif, Iya. bisa dibuktikan secepat mungkin. Iya. Kira-kira begitu ya. Betul. Iya. Iya. Para pemirsa yang budiman, saya ingin minta penjelasan. Kalau orang belajar kewisesaan, ada nggak step by step, ya tahapan-tahapan untuk pembelajarannya? Apakah
orang segampang itu belajar? Atau saya datang sehari dalam waktu yang dianggap keramat, kemudian bisa tiba-tiba menjadi memiliki kompetensi seperti itu. Iya. Apa penjelasannya? Nggih. Pak Haji, Nggih, Pak. susuma. Nah, jadi ketika kita ingin memahami terutama pengetahuan-pengetahuan pengiwa khususnya. Nah, memang itu ada sistem pengajarannya. Wah, Nggih, niku ada seperti aguron-guronnya. seperti kelas saja ini. Seperti aguron-guron, seperti metode pembelajarannya niku Iya, kan. Ada aguron-guronnya. iya. Nah, jadi ada dua sistem pengajaran. Iya. Ketika kita memasuki konsep pengajaran pengiwa. Yang pertama adalah mengguru sisya. Meguru sisya. Ya, dia wajib orang yang ingin belajar pengiwa, dia wajib datang kepada gurunya untuk memohon pengajaran, memohon pelajaran. Nah, anugerah. Di sana beliau yang belajar ilmu pengiwa oleh beliau gurunya itu akan diberikan tahapan-tahapan sesuai dengan sistem aguron-guronnya dia. Jadi harus ada guru. Harus ada guru, makanya metode yang pertama ini disebut mengguru sisya. Iya. Tidak boleh tanpa guru. Nih, Nika. Ya. Nah, terus yang kedua, Nika ada juga yang tanpa guru sisya. Ini Tadi ada harus mengguru. guru sisya. Yang Sekarang satu memang ada. ada tanpa guru sisya. Hmm. Ini memang tanya wita siwa istilahnya. Nah, Nika dalam teks Aji Pengiwa tanya wita siwa. Jadi dia tidak perlu mendapatkan anugerah tuntunan dari guru. Seperti pada kisah calon arang misalnya, Ranggeng Jirah, beliau kan tidak memiliki guru, tetapi beliau langsung berguru kepada Ido Batari Durga. Balian Batur misalnya, kisah-kisah cerita penglihakan. Balian Batur tidak memiliki guru, tetapi beliau langsung memohon anugerah kepada Batari Danu, aspek dari Ido Batari Durga juga. Nah, jadi ini kaitannya, cuman tidak banyak orang yang mampu seperti itu. Memerlukan Iya. kekuatan spiritual, kesempurnaan spiritual. Ya, memerlukan sebuah kondisi yang memang antara anugerah dari guru itu memang bisa didapatkan gitu. Ya, yang umum ya mengguru sisir. Ya. Ya, zaman sekarang hampir tidak bisa orang yang belajar penglihakan itu langsung mendapat anugerah dari Ido Batari Durga. Hampir tidak ada zaman sekarang. Kebanyakan itu memang harus mengguru sisir. Kalau kita lihat dari sistem aguron-guronnya. Nggih, Nika. Nggih. Ya. Jadi pendek kata, belajar apapun saya kira pada sebuah tradisi, pada suatu sistem tertentu, ataupun di kelas sekarang, sebaiknya memang belajar itu di bawah tuntunan guru. Betul. Agar terarah, agar benar tahapan-tahapannya, tentu agar lebih cepat memperoleh penyelesaian. Saya kira ini aspek penting yang dapat kita petik di sesi kedua ini. Saudara, kita sudah tahu bahwa belajar kewisesan itu memerlukan seorang guru. Ya. Tu Haji, bisa nggak Tu Haji menjelaskan tahapan-tahapan orang belajar kewisesan atau penglihakan itu? Ya. Apa PAUD? Apa TK? langsung TK ya. Baik. Nah, memang ketika kita meyakini atau ketika kita memahami bahwa aji penglihakan itu bukan hanya mitos, Ya. dia fakta. Oh, batal ya. Ya, fakta dalam artian teks tuntunannya ada. Jadi kalau mitos kan hanya berdasarkan Iya, cerita-cerita. Ketika kita runut nanti tidak ketemu siapa yang menceritakan. Tetapi kalau kita belajar ilmu penglihakan, ketika kita menggali lebih dalam, rujukan sastranya itu ada jelas sekali. Nah, jadi tentang tahapan-tahapan belajar penglihakan, masing-masing sistem aguron-guron, aguru sisya ini akan memiliki tahapan yang berbeda. Cuman pada dasarnya itu ada 15 tahap. Banyak ini. Sekali. Banyak sekali. Ada 15 tahap orang belajar pengiwa, Ya. terutama penglihakan. Ini kalau dijelaskan
di sistem kelas ini bisa satu semester Satu ya semester. selesai karena pertemuannya cuma 14 kali. Iya. Ini 15 kali. 15 tahap, Coba 15 yang kali. pertama tuh Haji. Nah, yang pertama, Pendek-pendek saja ya, ini. pasti ada yang namanya buta sudi. Buta sudi, buta itu diartikan sebagai unsur. Sudi ini artinya penyucian. Orang yang belajar pengiwo karena dia akan mengolah unsur Ya. seperti yang saya sampaikan tadi, unsur api dan unsur air. Sebelum itu bisa diolah, dia harus belajar untuk membersihkan. Nah. Harus buta sudi, harus dibersihkan dulu. Iya, iya, iya. Nah, makanya pada sistem aguron-guron, guru akan memberikan hari baik. Apa saja yang diperlukan, bagaimana saja prosesinya Iya. untuk melakukan buta sudi ini, untuk menyucikan unsur-unsur aksara-aksara suci, lapisan-lapisan tubuh halus yang ada di tubuhnya sebelum diolah. Unsur apinya itu harus dibersihkan dulu, Iya. unsur air harus dibersihkan Bersihkan, dulu, iya. dasa bayunya harus disucikan dulu sebelum diolah sedemikian rupa sehingga nanti bisa digunakan sebagai dasaring pengiwo atau dasaring penenun. Ya. Begitu. Baik, yang kedua. Nah, yang kedua, nah ini ada yang disebut mandala. Mandala. Ya, mandala ini adalah simbol-simbol suci. Nah, ada Dewata Nawasanga Mandala. Dia harus hafal betul unsur-unsur kesemelan semesta itu. Dewata Nawasanga dia harus paham betul. Maka tidak ada orang belajar hanya penglihatan. dihafal, Dia tidak, Tidak dia hanya harus dihafal. benar-benar dipahami. Iya, gitu. bukan Iya. hanya menyebutkan Sabata Oh, bukan. Siwaya, Iya. bukan sebatas Bukan, itu. bukan ya. sebatas Oh, itu. baik. Jadi mandala itu juga diartikan sebagai ruang praktek. Hmm. Ruang praktek pengajaran. Jadi kan ada Trimandala, Utama Mandala, Madhya Mandala, Nista Mandala. Nah, orang belajar pengiwa juga harus memahami mandala itu. Makanya pada tataran ruang pekraman, mandala yang dianggap paling utama oleh orang yang belajar penglihakan itu adalah kesetra mandala. Dia mau ulu kesetra, ya kan? Ulunya di situ. Ulunya kesetra. Yang tadinya biasanya mau biasanya mulu kajal kangin dan sebagainya. Orang belajar pengiwa, mandalanya dia adalah kesetra. Jadi itu harus dipahami. Ya, tadi kita sudah berbincang-bincang mengenai dua hal penting. Yang ketiga syaratnya nanti Doji. Syaratnya yang ketiga itu adalah cakra. Cakra ini diartikan sebagai pusat tubuh halus dalam tubuh. Nah, jadi konon pada teks-teks sastra itu tertulis bahwa di dalam tubuh manusia itu ada pusat-pusat energi. Nih. Nah, orang yang belajar pengiwo, orang yang belajar penglihakan, dia harus mengetahui pusat-pusat penting di mana unsur itu diolah. Ya. Seperti tadi sudah disebutkan bahwa orang belajar pengiwo, dia harus belajar mengolah unsur api lebih dominan. Ya. Orang belajar penengan, dia harus belajar mengolah unsur air lebih dominan. Nah, ketika dia mengolah unsur api pada bagian tubuh tertentu, inilah yang harus difokuskan. Nah, ketika dia belajar mengolah api menurut teks-teks pengiwo ataupun aji penglihakan, kesemua unsur itu akan dipusatkan pada nabi, pada pusat. Ya. Pada titik inilah unsur api itu diolah. Entah itu dengan merafal mantra-mantra, Ya. ataupun dengan pola-pola pernafasan, Nafas, ya. ataupun dengan dilengkapi sarana-sarana magis dan sebagainya berupa bantenan. Itu juga penting dilakukan begitu. Ya. Iya, iya. Kalau 15 ini dieksplor hari ini, saya kira baterai rekam itu akan habis. Oleh karena itu cukup bahwa kita simpulkan bahwa di antara Darmaning Kauripan dan Darmaning Kepatihan ada Darmaning Kewisesaan. Di antara Darmaning Kewisesaan itu ada kiwo, ada tengen. Kiwo itu tidak lain adalah menonjolkan aspek api dalam tubuh dan meminimalisasi aspek air dalam tubuh. Sementara tengen mengoptimalisasi air dalam tubuh dan meminimalisasi api dalam tubuh. Kedua-duanya memiliki metodologi sendiri. Kedua-duanya memiliki cara yang sistematik. Setidaknya ada 15 cara agar kita bisa menjadi wisesa. Itu sebabnya 3 sudah dijelaskan tadi,
yang lainnya menyusul pemirsa. Semoga Anda semua punya motivasi, berkeinginan untuk mendalami ilmu-ilmu ini di luar Darmaning Kahuripan dan Darmaning Kepatihan. Para pemirsa The Tribun Channel dimanapun berada, demikian pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Om Santi, 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 Santi. Om.